Loh, kok rebahan? Daripada rebahan, mending ikut kita Summer Triangle kegiatan. Yuk guys, yuk kita ikutin keseruan Summer Triangle. Yuk. Hai guys. Halo Nyi, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain tugas. Wow, seru banget ya. Oji, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngecat dosen. Wow, PD sibuk-sibuk ya. Enaknya ngapain ya? Yaudah yuk, mending kita ngerjain tugas aja nih. Loh, kok? Eits, tenang aja. Ini bukan KKN kok. Aku jelasin semuanya. Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Kebutuhan energi listrik di dunia masih didominasi oleh energi fosil. Bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas buang yang membahayakan bagi lingkungan, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, senyawa hidrokarbon, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Kondisi ini membuat bahan bakar fosil tidak lagi dapat diandalkan. Penggunaan bahan bakar fosil telah menyebabkan peningkatan yang stabil dalam konsentrasi karbon dioksida dalam satuan ppm pada tahun 2015. Untuk mendukung target net zero emission, diperlukan transisi energi utama dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan adalah energi surya. Potensi energi surya di Indonesia sangatlah besar, sekitar 4,8 kWh per meter persegi atau setara dengan 112.000 gigawatt peak. Namun, baru sekitar 10 megawatt peak yang termanfaatkan, sehingga sangat berpotensi untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, hadirlah BET in PSC sebagai pemanfaatan limbah red mud dan ilmenite sebagai alternatif bahan baku baterai dan solar cell atau sebagai material energi terbarukan. Diharapkan konsep BET in PSC ini dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan ilmenite, mengurangi dampak limbah red mud, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan untuk mencapai target net zero emission. Bioleaching red mud merupakan proses ekstraksi untuk mengambil aluminium dari red mud dengan menggunakan mikroorganisme. Kandungan aluminium dalam red mud tergolong dalam kadar rendah sehingga dapat diekstraksi menggunakan metode bioleaching. Proses bioleaching diawali dengan melakukan kultivasi fungi selama kurang lebih 10 hari dengan pengecekan berkala setiap hari. Berikut ini merupakan kondisi optimum, yaitu dengan media oat agar pada temperatur 28 derajat Celcius untuk pertumbuhan serain fungi yang optimum. Selanjutnya adalah ekstraksi ilmenite dari bangka memiliki presentasi TiO2 yang cukup tinggi sekitar 45% sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai elektron transport material pada perovskite solar cell. Pengolahan TiO2 dari ilmenite dapat dilakukan melalui kombinasi jalur pirometalurgi dan hidrometalurgi. Berikut ini merupakan studi kasus PLTS dengan menggunakan desain helioscope. Konsep BET in PSC memanfaatkan TiO2 dari ilmenite sebagai elektron transport material pada perovskite solar cell. Nantinya perovskite solar cell akan mengonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Yang selanjutnya energi listrik akan disimpan dalam baterai dengan bahan baku aluminium yang telah diekstrak dari red mud. Berikut ini merupakan permodelan PLTS dengan menggunakan helioscope dengan asumsi penggunaan silikon solar cell. Dengan perhitungan itu, maka kita dapat menghemat biaya listrik sekitar 34% dan mengurangi CO2 sekitar 3,18 ton CO2 pada tahun pertama, dan CO2 yang dapat kita kurangi selama 20 tahun penggunaan PLTS dapat mencapai 74 ton. Dengan penggunaan silikon solar cell dengan efisiensi yang lebih rendah dibanding perovskite solar cell, kita dapat menghemat biaya listrik yang cukup besar dan dapat mengurangi CO2 yang cukup tinggi. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan perovskite solar cell dengan efisiensi yang tinggi di masa depan? Sangat menarik ya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kontribusi antara pemerintah, masyarakat, dan juga peneliti agar pengolahan mineral-mineral yang ada di Indonesia dapat digunakan untuk industri perovskite solar cell dengan baik dan terrealisasi dengan baik di masa depan. BET in PSC, if natural resources are for all generations, that what we are using today is highly impactful for our next generation. The question is, have we been acting wise in using them? The future is your choice.
Nah, itu tadi penjelasannya. Wah, udah nyala nih listriknya. Yuk kita keluar. Yuk. Transisi energi ikut menjaga bumi lestari. Yuk, kapan lagi?